Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang mampu memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang menghadang di depan kami. Hanya Engkau Tuhan, kubu keselamatan kami, benteng, kota benteng kami, tempat kami menaruh harapan kami, tempat kami menaruh segala kekhawatiran kami, segala kecemasan kami. Kami mau taruh di bawah kaki-Mu. Kami mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Engkau menuntun kami langkah demi langkah, membawa kami ke dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan, menjadi fondasi iman yang kuat bagi kami, sehingga segala kekhawatiran, segala kecemasan, apapun itu, boleh pergi dari hidup kami. Karena kami memiliki Allah yang hebat, kami memiliki Allah yang penuh kuasa, yang memberikan jaminan kemenangan bagi kami. Karena Engkau telah menang di atas kayu salib. Engkau telah bangkit, Engkau telah hidup. Bahkan Engkau memberikan kami penolong, Roh-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami, menyertai kami, menuntun kami langkah demi langkah Tuhan, membawa kami untuk semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Maka itu yang menjadi kerinduan kami pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan yang membawa kami lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Haleluya. Ku perlu Engkau Tuhan, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau perlu pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, angkat pujian ini. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau perlu pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus, ku perlu Kau Tuhan di dalam kehidupan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau perlu pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Kau Tuhan di setiap langkah, di setiap nafasku Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau perlu pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Kau ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
percaya kau penuh pengharapanku di dalam. Sambil bangkit berdiri katakan, Yesus engkau yang kuandalkan. Haleluya. Yesus hanya kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang percaya di setiap waktu. Tiada lagi yang kuandalkan selain kau. Yesus hanya kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang percaya di setiap waktu. Tiada lagi yang kuandalkan selain kau, Yesus. Haleluya. Kami mengandalkan-Mu Tuhan, kami mengandalkan-Mu Yesus. Pertolongan-Mu sempurna, pertolongan-Mu ajaib bagi kami selamanya. Haleluya. Kami berdoa, Yesus. Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan pagi hari, nyatakan pada Tuhan pagi hari. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat menolong kami. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Allah yang berkata, datanglah padaku yang letih dan sudah terbeban berat, aku akan memberikan engkau damai sejahtera kelegaan. Kami perlu Engkau menyembuhkan, kami perlu Engkau membangkitkan ekonomi kami, kami perlu Engkau memulihkan kehidupan kami, kami perlu Engkau membawa kami kembali kepadamu. Oh Yesus, kami perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan
Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, urapi kami semua, berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini Kau taruh dalam hati kami. Jadikan itu rema-remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan, yang memberikan damai sejahtera dan sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kami. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik kemuliaan. Biarlah kemuliaan Allah yang nyata di tengah-tengah kami dalam setiap pemberitaan ini Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan. Kami lumpuhkan segala kekuatan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tangking ke dunia kegelapan tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Ambil alih dan pimpin kami semua. Segala orang kuat ini kami hancurkan segala kekuatan kuasanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal 6 ayat 24. Bilangan pasal 6 ayat 24. Saya akan bacakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sekali lagi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik tema bulan ini yaitu life journey. Hidup merupakan sebuah perjalanan iman, di mana setiap harinya kita membutuhkan pengharapan-pengharapan baru yang dapat menolong kita. Ya, untuk dapat bertahan dalam menjalani hari-hari ini. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dalam perjalanan kehidupan kita, firman Tuhan merupakan satu-satunya dasar yang kuat yang dapat menopang kita dalam menjalani hari-hari kita, sebab di dalam firman Tuhan terdapat janji-janji Allah kepada setiap kita umat pilihannya. Melalui firman-Nya kita boleh memperoleh kekuatan yang baru, iman, pengharapan, dan juga kita dapat mempelajari tentang kasih. Nah, kita akan lihat dalam terjemahan yang lain, yaitu dalam terjemahan Amplified Bible berkata begini, "The Lord bless you and keep you, protect you, sustain you, and guard you." Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ayat ini merupakan salah satu ucapan berkat yang disampaikan secara langsung oleh Tuhan kepada Musa yang ditujukan kepada umat pilihannya. Coba kita perhatikan mulai dari ayat 22 berkata begini, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka." Nah, berarti Tuhan sendiri yang mengucapkan firman-Nya. Di situ dikatakan ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Nah, ini ucapan berkat yang Tuhan sendiri yang berbicara langsung kepada Musa, suruh Musa berkata kepada Harun untuk menyampaikan, memberkati umat Tuhan. Nah, ketika umat Tuhan ini keluar dari tanah Mesir, baru ada ucapan, baru ada janji-janji berkat kepada mereka. Selagi mereka di Mesir, tidak ada firman yang datang kepada mereka. Tetapi ketika mereka memulai perjalanan iman mereka, mereka mulai melakukan perjalanan dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Nah, itu yang terjadi. Tuhan mulai berjanji kepada mereka.
Firman Tuhan mulai datang kepada mereka, dan Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Amin. Amin. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, maukah kita berjalan bersama dengan Tuhan, atau kita mau melangkah dalam kemampuan kita sendiri? Kita berjalan dengan kemampuan kita, kita berjalan dengan keinginan kita, kita berjalan dengan semuanya kita dan kita. Maukah kita melangkah bersama dengan Tuhan? Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan lihat perkara-perkara dahsyat pasti terjadi. Nah, ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi dengan mereka? Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Di siang hari ada tiang awan, di malam hari ada tiang api. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan begitu luar biasa, berkat Tuhan begitu luar biasa. Dan mereka bukan 100-200 orang yang keluar dari tanah Mesir. Ada ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang yang keluar dari tanah Mesir. Dan itu satu kelompok yang besar. Bagaimana Tuhan memberkati mereka, bagaimana Tuhan memberi mereka makan, bagaimana Tuhan memberi mereka minum. Itu perjalanan iman. Ketika mereka memulai dalam perjalanan itu, nah Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun mereka, firman Tuhan menguatkan mereka. Jadi mereka tidak berjalan dalam keinginan mereka sendiri, tapi mereka berjalan dalam bimbingan Tuhan. Kenapa? Siang hari padang gurun, kita pasti tahu itu panasnya luar biasa. Malam hari padang gurun, dinginnya luar biasa. Tetapi Tuhan menjamin mereka. Ya, Tuhan menjamin mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Malam hari Tuhan menghangatkan mereka. Ada tiang api di tengah-tengah mereka. Sekeliling ada kemah-kemah, dan di situ ada pemeliharaan Tuhan. Ketika mereka rindu untuk makan daging, Tuhan kasih. Ya, burung puyuh, kalau di firman Tuhan berkata tinggi segini, burung itu banyak. Dan itu luar biasa, bukan hanya 1 meter kali 1 meter, tapi itu hamparan padang gurun yang begitu luas. Itu isinya dengan burung. Tuhan kasih makan mereka. Ketika tidak ada air, mereka mulai mengeluh. Tuhan mulai kasih mereka minum. Tetapi dasar manusia tegar tengkuk, mulai kurang, mulai marah sama Tuhan, mulai mengomel sama Tuhan. Itu yang terjadi. Mulai tidak ada beras, mulai kita mulai marah dengan Tuhan. Mulai tidak ada makan di rumah, kita mulai marah dengan Tuhan. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Allah berkata manusia bukan hidup dari makan dan minum, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti apa? Yang memberikan kita kekuatan adalah firman Tuhan. Bagaimana kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, ini pilihan ada di tangan kita. Maukah kita berjalan bersama dengan Tuhan, atau kita mau melangkah dalam kemampuan kita sendiri? Firman Allah berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, dan orang yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Itu terkutuk. Kita tidak mau hidup dalam kutuk, tetapi kita mau hidup dalam berkat Tuhan. Setiap hari Tuhan memberkati kita, setiap hari Tuhan menjaga kita, setiap hari Tuhan melindungi kita. Dimanapun kita berada, Dia memuluskan jalan kita. Walaupun ada berbagai macam tantangan, berbagai macam resiko yang kita alami, tetapi Tuhan melatih kita. Untuk apa? Untuk mencapai pada tujuan. Ya, Tuhan melatih kita untuk berperang. Ketika umat Tuhan keluar dari tanah Mesir,
Apa mereka sebagai prajurit? Tidak. Mereka adalah penggembala. Ya, mereka punya banyak ternak, mereka petani, peternak, dan juga itu yang mereka kerjakan. Jadi mereka tidak punya kemampuan untuk bertahan. Tetapi ketika mereka ada di padang gurun, Tuhan melatih mereka. Tuhan memilih mereka untuk bertahan, untuk bertempur. Nah, orang-orang yang gagah berani, keluar dari sana. Ini yang terjadi kalau kita perhatikan baik-baik. Tuhan berjanji kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Berarti apa? Kita tidak akan pernah kekurangan satu apapun juga. Kenapa Tuhan berjanji Dia memberkati kita? Nah, sekarang yang jadi masalah, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan atau kita mau mengandalkan Tuhan 100% atau kita masih mau setengah-setengah dengan Tuhan. Kembali pada kita. Pilihan ada di tangan kita. Dan di sini dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, jika kita melihat dalam kitab, coba kita lihat dalam kitab Yesaya 43. Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Di situ dikatakan, saya bacakan saja. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Di situ dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nah, perhatikan dalam ayat pertama sampai dengan ayat ke-7 kita melihat bahwa Tuhan berjanji. Ya, di situ dikatakan bahwa apa? Allah adalah satu-satunya penebus dan Tuhan berjanji kepada mereka. Ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau.
Tuhan bilang janganlah takut sebab Tuhan sendiri yang telah menebus kita. Dia sendiri yang telah menebus kita. Berarti apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada yang perlu kita takutkan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Berarti apa? Pemeliharaan Tuhan begitu lengkap buat kita. Amin. Haleluya. Di situ apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dan Tuhan sudah buktikan kepada siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan pelihara mereka ketika mereka dibuang ke dalam dapur api, nyala api dilipat gandakan menjadi 7 kali. Api yang begitu panas membakar orang yang mengangkat mereka dan melemparkan mereka bertiga ke dalam dapur api. Tetapi ketika Nebukadnezar melihat ada 4 orang di dalamnya, dan dia berkata bahwa yang satu adalah anak dewa. Nah, itu yang terjadi. Tuhan tetap pelihara kita dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, apapun juga. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, oleh sebab itu dikatakan jangan takut. Jangan takut. Seringkali kita takut dalam menghadapi segala sesuatu. Segala situasi yang sukar, yang sulit belum kita lakukan, tapi kita sudah mengalami ketakutan. Belum kita coba melangkah, kita sudah takut dulu. Kita mendapatkan? Tidak. Pasti tidak mendapatkan. Kita mengalami kemenangan? Tidak. Kita tidak akan pernah mengalami kemenangan. Karena apa? Kita sendiri sudah takut. Apa yang kita takutkan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita, firman Allah berkata bahwa jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir tentang apapun juga, tapi percayalah sama Tuhan, berharap sama Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala. Ketika itu kita kerjakan, kita akan melangkah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan beserta dengan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan pernah takut. Masih ada yang ragu, masih ada yang takut. Hari-hari ini harga-harga semakin naik tinggi, ya, pengaruh dolar cukup tinggi sekarang. Mari tukang sayur juga harga cabai aja sudah mahal. Pasti ibu-ibu tahu yang belanja, ya, tomat juga begitu, sayur-sayur juga begitu. Nah, jangan takut, ya. Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita. Nah, kalau itu kita kerjakan, kita percaya, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, berarti apa? Tidak ada dia ketakutan yang datang mau mencuri itu daripada kita. Damai sejahtera Kristus itu tinggal di dalam hati kita, dan kita melangkah terus. Biarkan damai sejahtera itu ada dalam hati kita, terus kita melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, ketika itu kita lakukan, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan dengan ajaib. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ketika bangsa Israel disuruh keluar dari zona nyaman, ya, mereka sudah enak di Mesir. Begitu mereka di padang gurun, mereka masih teringat terus di Mesir. Bagaimana mereka menanamkan segala sesuatu, bawang lah yang dipikirkan, mentimun lah yang dipikirkan, itu semua dipikirkan, makanan yang dipikirkan. Kenapa? Begitu enak dengan situasi. Padahal Tuhan berjanji kepada mereka untuk masuk dalam tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Nah, itu yang dijanjikan Tuhan, tetapi mereka terus bersungut-sungut sampai apa? Semua yang keluar dari tanah Mesir hanya berapa orang?
Dua orang yang masuk dalam perjanjian bersama dengan generasi selanjutnya, generasi yang lahir di padanya. Tetapi yang keluar dari tanah Mesir semua tinggal di padanya. Nah, itu yang terjadi. Mereka tidak berjalan dengan Tuhan, tetapi mereka berjalan dengan kekuatan sendiri. Mereka berjalan dalam persungutan, mereka berjalan dalam ketakutan. Mereka tidak percaya dengan Tuhan. Padahal mereka sudah melihat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ada tiang awan, ada tiang api, mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup mereka. Tetapi tetap aja mereka tidak percaya. Ketika masalah ada, mereka mulai menyalahkan Harun dan Musa. Mereka mulai menyalahkan orang lain. Ini kebiasaan kita. Ketika menghadapi masalah, orang lain yang salah, kita tetap benar. Ya, orang lain yang kita salah. Nah, kita tidak lihat kepada diri kita sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita ada bersama-sama dengan Tuhan? Tetapi pagi hari ini Tuhan mau kasih tahu kita semua, jangan pernah takut dalam menghadapi situasi apapun juga. Tapi percaya pada Tuhan. Firman Allah berkata, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memanggil kita, mari datang bawa setiap masalah, datang bawa setiap persoalan kita, datang bawa setiap apapun juga yang kita rasakan dalam hati, kita serahkan sama Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang ambil alih. Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Ketika kita menyerahkan bersama Tuhan, sukacita Tuhan itu melimpah dalam hati kita. Damai sejahtera Kristus itu mengalir melimpah dalam hati kita. Nah, ketika damai sejahtera ada dalam hati kita, kita tidak akan pernah takut terhadap apapun juga. Karena apa? Tuhan yang ada bersama dengan kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Ya, perjalanan iman. Hidup ini adalah perjalanan iman. Nah, kalau kita perhatikan, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana janji penyertaan Tuhan atas Yakub, atas bangsa Israel, atas umat pilihannya, atas setiap kita yang percaya pada namanya yang kudus. Kita tahu bahwa janji yang diucapkan Tuhan tidak sekedar janji, namun janji-janji tersebut digenapi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Janji itu digenapi ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Di situ baru mereka mulai melihat bahwa ternyata Tuhan itu betul. Ya, ternyata Tuhan itu benar. Nah, itu yang terjadi. Tuhan janjikan kepada mereka untuk masuk ke tempat yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka ada di Mesir karena mereka dibuang. Ya, karena mereka tidak taat, jadi mereka dibuang. Mereka ada di Mesir. Mereka ada di Mesir karena siapa? Karena Yusuf juga menjadi penguasa di Mesir. Ketika Yusuf mati, apa yang terjadi dengan mereka? Pemerintah Herodes yang ada pada saat itu, Firaun yang ada pada saat itu, mulai membuat aturan baru. Akhirnya apa? Mereka terjebak di sana dan mereka menjadi pengerja di sana. Nah, itu yang terjadi. Dan ketika mereka mulai keluar dari tanah Mesir, nah, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Tetapi tetap aja mereka tidak percaya. Ketika menghadapi masalah, mereka tetap bersungguh dengan Tuhan. Nah, itulah manusia. Nah, oleh sebab itu, pada saat ini, pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita supaya apa? Kita kembali kepada Tuhan. Undang Dia hadir di tengah kita, ajak Dia berjalan bersama dengan kita, melangkah bersama dengan kita. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan, kemenangan demi kemenangan
pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan lagi di sini dikatakan bahkan sampai pada saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka atau melupakan janji yang telah difirmankannya. Hal yang sama juga berlaku bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, sebab hidup adalah sebuah perjalanan tentang bagaimana kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita, mengalami kuasa mujizatnya, sehingga kehidupan kita dapat menjadi kesaksian memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah membandingkan perjalanan kehidupan kita dengan perjalanan kehidupan sesama kita, perjalanan orang lain. Jangan pernah membandingkan, karena kita tidak sama. Satu kita dengan yang lain tidak sama. Tetapi Tuhan membentuk kita dengan cara kita, dengan cara Tuhan masing-masing kepada setiap kita pribadi. Ya, dengan cara Tuhan, dan Tuhan lebih tahu kita. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita takut. Nah, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun kita. Ya, jangan pernah kita membandingkan, membandingkan perjalanan kehidupan kita dengan perjalanan kehidupan sesama kita. Namun fokuslah pada perjalanan hidup kita, sehingga kita dapat melihat kebaikan-kebaikan serta penyertaan Tuhan yang ajaib atas setiap kita. Dalam perjalanan hidup kita, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan ingin memberkati kita, bahkan menjaga kita dimanapun kita berada. Jika kita masih ada hingga saat ini dalam keadaan sehat, selamat, dalam melakukan berbagai macam aktivitas, semua itu adalah berkat perlindungan Tuhan atas setiap kita. Itu hanya karena apa? Kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita. Kalau sampai hari ini kita ada, semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu, hanya oleh karena berkat dan perlindungannya saja, ya, kita boleh menikmati segala yang baik dalam hidup ini. Bahkan dalam setiap pergumulan hidup kita pun Dia tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Oleh sebab itu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada kita. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 5. Dan ingatlah selalu bahwa Tuhan memberikan rancangan, yaitu Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita, tetapi Dia merancangkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, dalam kitab Yeremia 29 itu ayat 11 berkata demikian. Tuhan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ada yang kurang? Saya rasa tidak ada yang kurang, karena semuanya luar biasa. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan kita, Tuhan tidak pernah menjadikan kita untuk menghadapi segala hal-hal yang tidak bisa kita tanggung, tetapi Dia melatih kita dengan masalah demi masalah, dengan persoalan demi persoalan. Tuhan melatih kita supaya apa? Kita kuat dalam menghadapi segala situasi. Nah, Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan dalam hidup kita. Ingat itu. Nah, biarlah hati kita dipenuhi damai sejahteranya dalam setiap perjalanan hidup kita, dan biarlah kehidupan kita memancarkan kasih dan kuasa-Nya. Percayalah pada Tuhan, sebab Tuhanlah satu-satunya penolong yang setia, yang menjaga, menyembuhkan, bahkan menebus segala dosa kita.
Tinggalkanlah segala dosa-dosa kita dan mulailah melihat kepada Tuhan. Sebab kepada Tuhan, kepada rancangannya atas setiap hidup kita dan kepada setiap janji-janjinya. Pegang janji Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita, dan kita mulai melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, melalui perjalanan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Nah, Tuhan ajak kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini tidak perlu kita takut dalam menghadapi segala situasi yang sukar, yang sulit. Walaupun harga-harga barang begitu naik, di pasar begitu tinggi, tapi percaya pasti Tuhan memberkati kita, karena janji Tuhan, Tuhan memberkati kita dan memelihara kita, melindungi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita perhatikan baik-baik apa yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, mari kita perhatikan kembali perjalanan hidup kita. Kita lihat kembali dalam diri kita selama ini, apakah kita sudah mengajak Tuhan dalam hidup kita, berjalan bersama dengan Tuhan, atau kita masih melangkah dengan kekuatan kita sendiri. Nah, Tuhan mau supaya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, maka kemenangan demi kemenangan akan kita raih. Haleluya. Mari Bapak. Mari tutup Alkitab kita. Firman Allah berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Hamba telah selesai berbicara, tapi mari Bapa, Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau terus berbicara meneguhkan kami. Engkau terus berbicara menguatkan kami. Seangkat segala ketakutan dalam hidup kami, dalam menghadapi hari-hari ini, dalam menghadapi situasi-situasi ini. Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Kami memulai perjalanan kami bersama dengan Engkau. Hidup ini adalah perjalanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Kita berdoa dengan Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan, sehingga kita mengundang Tuhan hadir di tengah kita dan memimpin dalam perjalanan hidup kita, sehingga langkah demi langkah yang kita kerjakan, yang kita jalani, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia berjanji, Dia memberkati kita, Dia melindungi kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa, seruan kami Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami yang datang dengan berbagai macam persoalan ini Tuhan, kami bawa dalam tangan kasih. Tuhan, angkat itu daripada kami Tuhan. Angkat setiap keraguan kami, angkat setiap ketakutan kami, angkat semua itu daripada kami, dan Engkau memberikan damai sejahtera. Engkau memberikan sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam kami Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan tahu, Tuhan sanggup mengangkat itu daripada kami, dan Engkau menggantikan dengan pemulihan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih.
Segala kutuk sakit penyakit pun Tuhan angkat daripada kami. Engkau gantikan dengan pemulihan terjadi. Engkau gantikan dengan kesembuhan. Sukacita Tuhan mengalir dalam setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau telah memulihkan kami Bapa. Engkau telah pulihkan kami. Engkau telah angkat setiap beban kami. Engkau telah angkat setiap masalah kami. Engkau telah mengangkat setiap dosa kami Tuhan. Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam setiap kami Bapa. Terima kasih. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kita dapat lupakan. Kita dapat lupakan kebaikan yang kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima. Aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau teguhkan hilalahku. Tanganku hidup Kau menyembahmu. Tangan Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada bersemangat kepadamu, Yesusku. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, kita dapat lupakan, kita dapat lupakan. Amin. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang
membiarkan kami berjalan sendiri. Kau tidak pernah membiarkan kami melangkah sendiri, tapi Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Kemenangan demi kemenangan kami raih, Tuhan. Kau bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati kami, urapi kami semua. Bapa, nyatakan kuasa dan pemulihan-Mu dalam kami, Tuhan. Kau telah pulihkan kami, Tuhan. Mari Tuhan Engkau ada beserta dengan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami semua yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, kami serahkan dalam tangan. Lawatan Tuhan terjadi atas kami semua. Kuasa-Mu mengalir dalam kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan pemulihan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, mari silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus.
dan dengan urapan itu kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus, dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak-Mu, berkatilah bagi setiap pribadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman ini. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Ambil, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa.
Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusukmu. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depan di dalam engkau Tuhan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekali. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diri. Olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuh, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalam, aku di dalam, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Dalam persekutuan dengan tubuhmu, kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dengarkanlah perkataan firman ini. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil. Minum. Ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita itu Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Oleh darah-Mu yang mulia itu, aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depan di
di dalam Engkau Tuhan. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layaklah aku minum cawan dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah-Mu, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Kami imani dalam persekutuan ini kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu.
supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam mereka masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan salam satu dengan yang lain. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kita akan memberikan perpuluhan. Ya, boleh mulai kita bawa setiap perpuluhan kita. Silakan. Ya, kalau sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa untuk setiap perpuluhan kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu pagi ini kan membawa setiap persembahan persepuluhan kami. Tuhan, kami bawa ke hadapan Engkau. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, Tuhan, perpuluhan ini. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita angkat setiap persembahan kita. Bapa, terima kasih kami bawa setiap persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati setiap persembahan ini, boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, apa saja yang kami kerjakan Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, ada yang berulang tahun kan? Ibu Asti. Oh, Besok. Ibu Asti. Tanggal 6. Besok tanggal 6. Jadi, Selamat ulang tahun Ibu Asti. Amin. Terus Papi tanggal 10. tanggal berapa? Tanggal 10 sama Om Eteng. Oh, tanggal 10. Oh iya, sama adik Michael. Ivan di Amerika tanggal 10 juga. Selamat ulang tahun Bapak. Haleluya. Hari Kamis tanggal 9 kita ada ibadah di tempat ini. Ya, Ada kenaikan. tanggal 9. Jadi jangan lupa, hari itu hari libur, bukan hari Minggu.
Ya, jadi Bapak Ibu, saya rasa kita semua punya waktu karena hari libur bukan hari kerja. Kita hadir bersama-sama, kita mau beribadah di tempat ini, oke? Haleluya. Ada lagi? Oh, ulang tahun. Kemarin. Kawan yang tiup lilin di sini. Di sini. Oh. Ada yang mau buat Iya, di habis bulan doa ulang berkat aja. tahun Maret ya? Habis doa berkat aja bagus. Oh, doa berkat dulu. Iya, doa. Oke. Biar disiapin. Tidak ada lagi? Ada yang saya lupa? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, di bawah ada makanan, ya. Jadi turun nanti, jangan pulang dulu, makan dulu, atau bawa pulang juga tidak masalah. Oke? Ya, mari kita lanjut berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau memberkati kami, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami seperti biji mata-Mu. Kami aman dalam pemeliharaan Tuhan, kami aman dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Engkau kuatkan kami dengan firman-Mu, Engkau teguhkan hati kami sehingga kami tidak bimbang, kami tidak takut, tapi kami percaya kepada Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Asti dan juga ada Papi yang berulang tahun. Ibu Asti tanggal 6 besok dan Papi tanggal 10. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Nah, apapun juga Tuhan yang mereka kerjakan hari-hari ini, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Apa saja yang dikerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih Tuhan, pimpin Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan dari pemimpin pusat Tuhan, baik itu Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, sampai pada yang di bawahnya, pemimpin-pemimpin yang di bawahnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka, Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan dengan hikmat Tuhan, mereka memimpin bangsa ini Bapa. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit dalam jemaat ini dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka yang ada di rumah sakit pun Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya, katakan amin.
terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,